kategori pengaturan di ormas. Tetapi ormas sendiri memberi keleluasaan, kewenangan bahwa pengaturan terhadap itu mendasarkan peraturan masing-masing. Misalnya yayasan tadi mengatakan undang-undang yayasan, perkumpulan musablat itu. Terus kemudian gini, dalam pengawasannya ini supaya nih Dirjen AHU juga paham. Ya. Jadi kalau ada sengketa, ya, walaupun pengawasan itu diserahkan pada pemerintah, baik di pasal 82 ayat 5 UJN melalui perkum, melalui peraturan pemerintah, permen itu. Permen. Di organisasi kemasyarakatan harus peraturan pemerintah. Tapi organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan yang melalui oleh pemerintah itu tadi itu boleh untuk perkumpulan dan untuk yayasan tadi menggunakan peraturan perundang-undangan terkait. Karena tadi diatur lagi kan bisa menggunakan karena di dalam konstruksi 82 ayat 5 disebutkan melalui peraturan menteri. Karena jadi undang-undang ini kan seakan-akan disharmonisasi loh. Ini melalui peraturan pemerintah. Tapi itu permen. Oh, ini kok permen? Enggak, sebenarnya ini seiring masih diperbolehkan. Karena apa? Kalau organisasi masyarakat ini tadi kan rumah besar. Memang nggak bisa dengan permen karena permennya diserahkan tadi sesuai reglemen masing-masing, sesuai peraturan masing-masing disebut di situ. Di ART disebut di situ. Iya. Nah, berarti kalau belum termasuk peraturan pemerintah itu disebut itu. Tadi kan Bang Bro, Kang kan bilang di undang-undang di permen perubahan itu kan harus berubah dulu. Nah, kalau ternyata belum ada perubahan kemudian sudah melakukan sebuah tindakan mengatasnamakan itu gimana, Kang Bro? Iya karena itu kan ada sengketa. Nah, itu bisa kena sanksi nggak? Atau ada itu nggak di pasal 57 tentang sengketa. Sengketa itu posisi pemerintah itu kan tidak boleh dia mencampuri. Ya, 5 undang-undang yang ormas, yang 13 2013. Oh, bukan 17 ya? 17 2013. Pasal 57. Oke. Coba sengketa. 17. Karena hanya mediasi pemerintah, memfasilitasi mediasi kalau nggak salah. 57. Iya. Kalau nggak salah di situ kan dikatakan 53. berwenang menyelesaikan sengketa dengan memfasilitasi benar. mediasi kalau nggak salah. Bab 15. Iya, jadi apa yang diambil RDP itu udah benar, memfasilitasi mediasi. Penyelesaian sengketa organisasi pasal 57 ayat 1. Nah, dalam hal terjadi sengketa internal ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam ADART. Bukan undang-undang. Bukan keluar ya. Bukan. Internal dulu ya. Iya. Ngomongku bener loh. Iya. Jadi aku kalau ngomongan lu nggak mau bro, asal ngomongan lu. Bukan menurut aku lo ya, itu undang-undang. B. Ayat 2. Apabila penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat 1 di internal tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan baru nanti yang ketiga PN bisa gugatan pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi. Jika mediasi nggak capek, bisa PN. Makanya kan komentar 58 ya. Pasal 58 ya, sorry. Dalam hal mediasi sebagai maksud pasal ayat 3 kan? Ayat 57 ayat 2 tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan. Pengadilan kan? Berarti kan 57 58 ya. Kan banyak kan ngomong komentar kita itu kadang-kadang anggota-anggota kita itu komentar ting celebung asal-asalan ndak mempunyai dasar. Beda ini ormas dengan ini ngaco. Bisa nggak bisa gugat diatur. Kalau Statblad itu kan tertentu saja sedikit sekali pengaturannya, cuman berapa pasal, 6 pasal atau berapalah itu Statblad itu, nggak banyak. Ini sampai 60 pasal. Ya makanya itu kan payungnya. Sebenarnya sayang Dirjen AHU harusnya punya ahli hukum ya. Ya mungkin ya orang-orang sekitarnya ininya harusnya direkturnya juga mengerti, memahami secara baik. Nah, Kang Bro, kalau saya pertanyaan saya gini, ini kan baru kita bicara Kongres abal-abal.
Kamu ke kongres abal-abal. Ini Ya kan abal-abal lah. Maksudnya ya, kongres ini menjadi catatan terbesar sedunia, bukan se-Indonesia. Sedunia. Wow. Ini boleh dicatat di rekor muri. Kongres yang dihadiri oleh hanya tidak sampai 200 orang. 71. Berapa? 71. 71 dari 20.000 anggota. Ini rekor muri nih. Rekor. Kemarin kan udah dapat rekor waktu di IPAT. Iya, kongres rekor ini. 4.000, Gila. 5.000. Gila. Hampir 5.000 ya? Iya, ini Ya. nggak ada 0,0% nggak sampai 1%. Rekor nih. Rekor. Nah, Nanti lama-lama jadi rantang. Tapi kan itu Rantang e-voting bahasa Jawa. kan, Bro? Eh? Itu kan 171 hadir, tapi kan e-voting. Iya, tapi e-votingnya nggak jelas. E-voting yang bagaimana? Pak Menteri yang ngomong. Iya E-voting apa ini? Nggak jelas. Orang ADRT aja belum bicara e-voting. Iya, Nah, tar dulu, ini kan jelas. sudah. E-voting apa? Nah, pertanyaan saya gini, ini kan sudah berlangsung. Ya, terlepas dari itu, satu sisi merasa tetap. Makanya kan aku bilang kemarin itu P25 itu kalau ngerti, paham. Jalan satu-satunya itu KLB, nggak ada selain. Kalau gugatan ini sudah jalan, itu tinggal nunggu aja gugatan. Nunggu hasil. Nunggu hasil. Saya sih masih optimis. Hakim tidak akan goyah. Nah, saya juga nggak yakin hakim bisa dibayar-bayar. Ini risikonya tinggi loh. Hakim pasti paham ini. Risikonya juga tinggi dia. Ya, ada yang menarik kalau sampai ngawur nggak tahu kalau di NO. Ada yang paling berani dia itu NO, paling berani nyimpang, melintir lah ya. Melintir paling berani di situ. Nah, pertanyaan saya balik agak mundur sedikit aja. Ini sudah terpilih ketua umum misalnya, tapi dia belum melakukan perubahan. Itu administratif. Tapi, kan sudah kita bahas. Kalau itu kan soal administratif. Boleh nggak dia sudah mengatasnamakan? Itu kan tidak boleh kan di pasal 60-an kan, kalau yang undang-undang ormas kan harus dicabut atau ini bisa dicabut, bisa perubahan dulu kan. Kalau gini loh, itu kan soal administratif ya tak? Kalau kita bicara administratif, wong caranya aja salah. Sekarang kita tanya gini, komparatif ya. Saya jual beli sama kamu, ya tak? Ternyata sertifikat itu bukan atas nama kamu, sama tetangga, nama bapakmu, tapi yang tanda tangan kamu, bisa nggak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Tapi terlanjur, ya, sudah terlanjur tanda tangan, ya, bisa nggak BPN? Tak daftar di BPN bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu loh. Oh ini sama. Ini saya kan, itu komparatif, pembanding. Udah terlanjur. Kalau ini kan nekat. Udah daftarin, kagak bisa gitu. Ini kan nekat, orangnya kan gitu. Kita itu paling susah itu menghadapi orang yang tidak punya ilmu. Ya pusing. Karena orang tidak punya ilmu kan nekat. Nekat tidak merasa salah. Itu orang yang nggak punya ilmu. Nanti keluar lagi dalilnya. Nah, jahil ursotot. Saya tadi benar julun layadri wala layadri annahu layadri. Kesimpulannya jahil ursotot. Tadi Bang gue bilang ada sanksi. Memang di ormas disanksi gitu. Ada administrasi bahkan pidana. Loh, kan perkumpulan kan bebas. Yo enggak. Pasal 28 loh. Kebebasan berserikat, berkumpul. Bebas itu bukan berarti bebas suka-suka. Bebas tapi dalam koridor kan aturan negara hukum resta. Tadi kan sudah dijelasin, masa harus tak jelasin lah. Pasal 28. Nah, sanksinya apa? Kalau pelanggaran seperti apa kemudian dikenakan sanksi? Secara administratif bisa. Bisa dicabut, bisa ini. Kalau di undang-undang administratif kan di pasal 64 sama 66. Oke, kalau dia 64 tuh kalau 64 dan 60. 64 itu kalau dia mau mencabut putusan tun itu. Tapi kalau nggak mau, orang yang punya kepentingan bisa melakukan gugatan seperti saya. Itu loh. Ya. Itu pertama ditempuh dulu 64. Kita somasi kepada menteri yang kalau kepada menteri bukan somasi intinya, tetapi kita banding. Makanya waktu itu karena pada tidak paham, mau bingung loh kok tahu-tahu banding. Gugat belum, ngajuin laporan belum laporan kok banding ya, karena nggak baca undang-undang kan gitu. Sekarang mereka pada tahu, oh gitu tahu mekanismenya kan itu.